Pada bab 2, kita akan mempelajari mengenai bagaimana mengorganisir dan memvisualisasikan variabel. Di sini ada beberapa tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah agar kita bisa membuat tabel dan grafik untuk jenis variabel kategorik maupun numerik, dan untuk mempelajari prinsip-prinsip bagaimana cara menyajikan grafik dengan benar, untuk mengatur dan menganalisis banyaknya variabel, serta ada beberapa Excel guide yang harus bisa kalian pelajari sendiri secara otodidak. Nah, prinsip masih sama, kita menganut prinsip Dekova, cuman untuk bab ini kita akan mempelajari prinsip O dan V, ya, organize dan visualize. Untuk jenisnya sendiri, ya, ini akan dibagi berdasarkan tipe dari variabel. Jadi jika variabel yang kita miliki adalah variabel categorical, ya, untuk mengorganisnya kita bisa menggunakan namanya summary table ataupun contingency table. Nah, jika kita mau memvisualisasikan categorical variable yang ada satu variabel, kita bisa menggunakan bar chart, pie chart, atau Pareto chart. Nah, jika kita mau memvisualisasikan categorical variable yang dua variabel, kita bisa menggunakan side by side chart. Lain halnya dengan numerical variable. Untuk mengorganize numerical variable ada banyak yang bisa digunakan. Kita bisa menggunakan ordered array, frequency distribution, relative frequency distribution, percentage distribution, cumulative percentage distribution. Nah, untuk numerical variable dengan satu variabel, kita dapat memvisualisasikannya menggunakan stem and leaf display, histogram, percentage polygon, cumulative percentage polygon, atau kita sebut ini sebagai OGIF. Nah, untuk dua variabel jenisnya adalah numerical, kita memvisualisasikannya menggunakan scatter plot atau time series plot. Nah, jika kita punya banyak variabel yang mau kita combine, ya, menjadi satu tempat, ya, untuk diorganize, kita bisa menggunakan yang namanya multidimensional tabel. Nah, ini ada section-sectionnya yang bisa dilihat dari subbab masing-masing. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Jadi, di dalam mengorganisasi data, ya, dengan sifat data categorical, ya, dalam bentuk tabelnya, ya. Jadi data categorical kita gunakan data telling, ya, dimana kita ini akan terbagi menjadi dua jenis. Kalau hanya satu variabel kita pakai summary table, tapi kalau dua variabel categorical kita pakai contingency table. Ini bentuk dari summary table yang lumrahnya digunakan. Jadi di sini kita dapat melihat frekuensinya, misalnya level fundraise-nya low, average, high, ya. Terus berapa yang low itu 212 orang yang milih, average 91, high 13. Jadi menunjukkan frekuensi, ya, frekuensi jumlah atau persentase. Jadi di total yang ngisi ada 316, persentase masing-masing dapat dilihat di kolom yang ketiga ini. Ya. Jadi dalam satu set kategori kita bisa lihat perbedaan antar kategorinya antara low, average, dan high. Ternyata kalau dari jumlah atau persentase tampak yang memilih mayoritas adalah yang resikonya low, ya, baru average, baru yang high, seperti itu. Nah, kalau contingency table itu kita gunakan untuk mempelajari pola yang mungkin ada antara dua atau lebih variabel kategori. Oke. Nah, biasanya contingency table ini kita hitung dengan nama istilah lain, ya, apalagi untuk skripsi itu biasanya kita menggunakan namanya cross tabulasi, tabulasi silang. Ya. Jadi di sini kita bisa menghitung untuk dua variabel, ya, di mana satu variabel akan diletakkan di kolom pertama dan satu variabel lagi akan diletakkan di baris pertama. Ya. Jadi misal contohnya di sini kita mengambil sampel acak sebanyak ada 400 faktur. Di setiap faktur itu kita mencoba mengkategorikannya menjadi small, medium, dan large. Nah, setiap faktur kita cek ada errornya enggak. Jadi
either dia ada error, nggak ada error atau ada error. Ya, jadi dua variabelnya adalah variabel pertama jenis fakturnya, variabel keduanya adalah ada kesalahan atau tidak. Nah, terus kita menghitung, nah bentukannya misalnya menjadi seperti ini. Ya, jadi tahu untuk small amount itu ternyata ada 190 jumlah, ya jumlahnya 990, di mana yang ada error 20, sisanya 170 nggak ada error, misalnya seperti itu. Nah, kalau di total otomatis semuanya menjadi 400 ya, baik yang pentotalan si setiap amount ataupun setiap jumlah error atau no error. In total 400 karena sampel acaknya 400. Contingency table sendiri sebenarnya terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah contingency table berdasarkan persentase jumlah keseluruhan. Nah, dengan contoh yang tadi sama, saya mengambil tabel yang sama. Nah, kita mau mencoba menghitung persentase dari setiap sel. Jadi misalnya 170 ini adalah selnya small amount dengan no error, 20 ini adalah selnya small amount dengan error, misalnya kayak gitu. Ya. Jadi di sini kita akan menghitung, nah dapat 42,5 dari mana? Ya, ini kan dia small amount 170. Total keseluruhan kan 400. Jadi 170 bagi 400. Jadi dapat 42,5. Ya. Jadi di sini kita mengatakan bahwa sebanyak ya misalnya di sini ada errornya 83,75. Jadi 83,75% dari faktur sampel yang kita miliki itu nggak punya error, ya. Dimana sebanyak 42,5% itu merupakan si faktur dengan jumlah kecil yang tidak punya error. Itu contoh pengertiannya. Nah, kalau jenis yang kedua, itu berdasarkan persentase per baris total. Jadi, baris kita lihat untuk small amount sendiri, medium amount sendiri, large amount sendiri, total juga sendiri. Jadi, ini tadinya kan 170. 170 ini kita akan bagi dengan 190, sehingga mendapatkan 89,47%. Nah, di sini berarti kita bisa mengatakan bahwa ya si faktur yang jumlahnya kecil itu 89,47% ya. Itu lebih banyak tidak errornya dibanding yang medium amount. Oke. Jadi kita bisa mengatakan bahwa si faktur yang sedang ini ya, kalau berdasarkan pengertian yang ada di sini ya, faktur sedang ini memiliki peluang lebih besar ya, memiliki kesalahan atau error dibanding untuk yang small ataupun yang large. Karena kalau berdasarkan jumlah persentase kesalahan dia yang paling banyak. Jadi ini kita membagi berdasarkan jenisnya. Kalau yang ini kita melihat secara keseluruhan. Pokoknya ke semua sampel. Kalau ini per jenis fakturnya. Nah, kalau yang jenis ketiga itu berdasarkan per jenis error no errornya. Ya, jadi misalnya kita punya masih sama small amount dengan no error 170, berarti kita mau menghitung di sini caranya adalah jadi 170 ini kita bagi dengan total per kolomnya ya. Jadi 50,75% dapatnya seperti itu. Ya, kalau dilihat dari sini berarti kita melihatnya berdasarkan error atau no error ya. Jadi kenyataannya ada kemungkinan sebanyak 54% ya bahwa faktur ya itu punya kesalahan berukuran sedang ya dari error yang terjadi. Atau kalau no error berarti sebanyak 50,75% faktur yang nggak error itu kemungkinan berdasarkan berasal dari faktur yang kecil. Nah, kapan digunakannya sebenarnya untuk yang keseluruhan, baris total, atau kolom? Ya tadi, berdasarkan apa yang mau kamu lihat. Tujuan kita apa? Kalau kita mau bandingkan
Misalnya kita mau bandingkan keseluruhan, benar-benar keseluruhan. Ini mau melihat jenis dan jenis faktur dan jenis kesalahan yang terjadi untuk total keseluruhan, ya pakai yang persentase jumlah keseluruhan. Tapi kalau kita melihat per jenis faktur, kita pakai yang baris. Kalau untuk per jenis error no error, kita lihat yang kolom. Jadi ini tergantung apa yang diinginkan. Nah, berikutnya ada organisasi data numerical. Nah, untuk numerical data, kita bisa menggunakan ordered array, frequency distribution, cumulative distribution. Ini yang kita bahas. Kalau tadi kan kita lihat di tabel sebenarnya ada banyak ya. Gimana kita bahas 3 ini. Nah, ini namanya ordered array. Nah, ini mungkin kalian ingat, saya pernah state di kelas bahwa ada aturan ya, di mana kita harus mengurutkan data kita dulu. Nah, misalnya kita punya data ini ya, kita punya data untuk dia mencoba mensurvei mahasiswa yang kelas siang dan kelas malam. Nah, disusun berdasarkan ini usia. Jadi kita menyusunnya dari usia terkecil hingga terbesar. Untuk yang kelas siang disusun dari kecil ke besar, yang kelas malam juga dari kecil ke besar. Ya, jadi kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Ya, jadi kita bisa tahu di sini rentangnya. Oh, ternyata yang paling muda di kelas siang 16 tahun, yang paling senior 42. Kalau kelas malam paling muda 18, paling senior 45, misalnya seperti itu. Dan kita bisa juga melihat ada outlier apa enggak. Oh iya, ternyata rata-rata memang usianya ya 16, 20, 30 ya. Ternyata yang beda sendiri ini 42 gitu misalnya. Atau yang kelas malam kita bisa mengatakan bahwa ini hampir merata. Jadi nggak ada outlier. Jadi di sini juga bisa mengidentifikasi ada outlier apa enggak. Nah, untuk frekuensi distribution ini merupakan tabel ringkasan ya. Jadi di sini aturan pertama harus mengikuti ordered array. Jadi kita harus menyusunnya juga. Data-data yang kita punya harus kita susun. Ya. Nanti setelah kita susun, berarti kita akan membaginya menjadi beberapa kelas ya. Jadi misalnya kita mau milih jumlah kelas atau pengelompokan kelasnya gimana? Ya, tergantung jumlah nilai dalam data yang kita mau. Biasanya pembagian kelasnya ini bisa 5-15 kelas gitu ya. Nah, untuk penentuan interval per kelasnya, kita bagi berdasarkan rentang namanya. Jadi nilai tertinggi sampai nilai terendah. Kita kurangin, sorry. Kita dapat rentangnya, lalu kita bagi pembatasannya. Nah, ini kita masuk contoh aja biar lebih jelas. Di sini misalnya kita punya pabrik ya. Dia itu secara acak memilih 20 hari musim dingin, lalu kita catat suhu dari hari yang dia cek gitu ya. Misal datanya 24, hari pertama 24, hari kedua 35, hari ketiga 17, dan sebagainya sampai hari ke-20. Nah, setelah itu yang harus kita lakukan harus diurutin datanya. Ini kan acak ya, ada 24, 35, terus 17, 21 lagi gitu kan. Nah, kita urutin dari yang paling kecil ke paling besar suhunya. Oke. Sesudah itu baru kita tentukan rentangnya. Jadi, kalau dia kan nilai paling maksimal 58, paling kecil 12. Berarti 58 kurang 12. Berarti rentangnya 46. Lalu tentukan jumlah kelas yang kita inginkan. Saya mau bagi data ini menjadi 5 jenis kelas. Berarti misalnya 5. Berarti interval atau lebar setiap kelas itu saya akan membaginya antara rentang saya bagi jumlah kelas. Jadi 46 bagi 5 ya. 46 bagi 5 sebenarnya kan 9, sekian. Nah, tapi kan ini bukan sesuatu yang koma-koma ya. Karena mau ngitung jumlah kelas, jumlah interval kelasnya, nggak mungkin koma. Jadi kita bulatkan ke atas menjadi 10. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, kita akan membuat batasannya. Jadi kelas yang pertama, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Nah, di sini kita lihat yang paling kecil itu kan 12. Kita membuat intervalnya per 10, berarti per kelipatan 10 ya. Nah, kita ngambil yang kelas pertama berarti anggap aja dari 10.
Oke, dari kelas yang 10. Kenapa nggak dari 0? Karena yang paling kecil datanya 12.